Sebenarnya tidak susah memasukkan pendidikan kepramukaan untuk kegiatan P5. Sangat mudah, tapi bagaimana caranya? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yanto Bintang. Sekarang ini sedang rame dibicarakan, viral, adanya ekstrakurikuler kepramukaan dan bagaimana pendidikan kepramukaan menjadi co-kurikuler. Tapi hiraukan viral itu, yang penting bagi pembina, bagi guru, ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, niat untuk membangun pendidikan Merdeka Belajar yang 6 itu sebagai tujuan, yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, aktif, bernalar kritis, dan terakhir mandiri. Itu tujuannya, dan itu perlu didukung berbagai macam pola, berbagai macam cara, berbagai macam media dan metode. Dan metode itu pada desain besarnya berada pada proyek P5. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, niat. Niat menggunakan sumber daya pendidikan kepramukaan untuk mendukung keterlaksanaan P5. Yang penting niat dulu. Yang kedua, yakin bahwa modal sumber dari pendidikan kepramukaan dapat digunakan untuk mendukung P5. Harus yakin. Mengapa? Karena di dalamnya ada hal-hal yang bisa mendukung. Satu, terkait dengan alam terbuka. Dan ini sangat banyak yang bisa didukung oleh kepramukaan. Apakah itu sistem jejak? Apakah sistem penjelajahan? Ataukah sistem proses mengembangkan, mengkonstruksi sesuatu? Harus yakin bahwa ada di sana. Apakah juga kita harus menggunakan media berupa sandi, berupa suara, berupa gerak, berupa apa. Dan harus yakin sumber belajar dari pendidikan kepramukaan dapat digunakan untuk mendukung P5. Yakin. Yang kedua, berani mencoba. Berani mencoba penjelajahan untuk proyek apa? Berani mencoba mengkonstruksi sesuatu dengan proyek P5 apa? Berani mencoba media kepramukaan yang bisa didukung dan mendukung P5 itu. Jadi berani mencoba itu lebih penting, karena dengan berani mencoba akan muncul kelebihan dan kekurangan. Kelebihan akan diteruskan, kekurangan akan diperbaiki. Berani mencoba. Yang ketiga, itu harus cek and recheck. Karena di pramuka itu terbiasa dengan survei, terbiasa dengan manajemen risiko, terbiasa membaca dampak. Oleh karena itu, guru yang akan gunakan pendidikan kepramukaan harus belajar bagaimana survei, bagaimana mengkalkulasi, menghitung risiko yang akan terjadi. Dan risiko-risiko ini bisa diminimalkan, bahkan bisa dihilangkan. Caranya boleh bertanya ke pembina pramuka, ke pelatih pramuka, atau berdiskusi dengan teman. Yang penting lakukan survei dulu, karena terkait dengan alam. Menurut ilmu kepramukaan, alam itu pergerakannya, perubahannya itu dari waktu ke waktu. Jadi kalau hari ini datar, bisa jadi bulan depan akan terjadi pengerusan tanah dan sebagainya. Maka perlu disurvei. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, harus menggunakan metode kepramukaan. Harus menggunakan metode kepramukaan. Jadi kepramukaan itu punya metode. Metodenya ada 9 ya. Dia alam terbuka, learning by doing, berkelompok, penghargaan, kemudian kemitraan,
kode kehormatan, satuan terpisah, lalu ada bagaimana simbolik framework dimainkan di situ. Nah, itu gunakan. Kemudian siapkan alatnya. Tentu kalau menggunakan sumber daya pendidikan kepramukaan harus siap juga dengan alat-alatnya. Contoh tongkat, tali, peluit, bendera, sandi, atau apapun siapkan ya dengan matang. Nah, yang terakhir, biasakan mengevaluasi. Evaluasikan polanya, evaluasikan caranya. Yakin kalau berani mencoba akan terjadi pembiasaan. Dan pembiasaan guru yang seperti ini, itu yang diharapkan. Tidak ada orang yang sekali coba langsung sukses. Tetapi yang penting adalah sebuah keberanian mencoba pendidikan kepramukaan menjadi supporting, menjadi co-kurikuler dalam pelaksanaan P5. Pendidikan kepramukaan itu penuh dengan harta karun pendidikan. Mengapa? Karena di sana terjadi multi media, di sana ada multikultur, di sana ada purikultur, penyamaan gagasan dari perbedaan-perbedaan, dan menjembatani bakat minat anak, pengalaman anak, naturalisasi pemanfaatan alam dan lingkungan, serta secara konvergen bersama-sama bisa dilakukan. Demikian resep co-kurikuler pendidikan kepramukaan. Secara sederhana, lebih jauh, yuk diskusi. Apa saranmu? Tulis ya. Saran lainnya tulis di komentar. Terima kasih. Salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle.